حي على الصلاة حي على حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil bayyinat wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qist wa anzala al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib Inna Allaha qawiyyun aziz. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa alamu anna Allah ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai saat ini masih kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk menggunakan nikmat Allah untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang Allah senangi. Mudah-mudahan hadir kita di masjid ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sehingga nantinya Allah subhanahu wa ta'ala akan karuniakan lagi nikmat-nikmatnya untuk kita. Dan semoga kita semua terhindar dari berbagai macam bentuk kekufuran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salam dan salawat tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah terhadap ajaran-ajaran beliau, yang senantiasa menjunjung tinggi ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua ila yaumil qiyamah.
Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama terus kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang patuh. Hamba Allah yang senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Perintah Allah tentu berisi kebaikan-kebaikan dan larangannya tentu berisi keburukan. Oleh karena itu, ketika kita konsisten untuk takwa kepada Allah, maka tentu kita semua akan mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan, baik dalam kehidupan kita di dunia ini maupun juga nanti kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita di dunia ini mampu untuk menjadi orang-orang yang memiliki sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 3 hal yang tidak akan bisa dikendalikan atau ditahan adalah terkait dengan adanya perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan, karena perubahan itu sesungguhnya sudah menjadi hukum alam, ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia ini, hadirin, adalah dulu tidak seperti ini. Ketika Allah menjelaskan di dalam surah Ghafir ayat 67, bahwasanya kita semua diawali dari tanah. Kata Allah, "Huwallazi khalaqakum min turabin, tsumma min nutfatin." Lalu kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sperma, dari air mani. Lalu kemudian min alaqatin, tsumma min alaqatin. Kemudian kita jadi segumpal darah. Lalu kemudian selanjutnya tsumma yukhrijukum tifla. Lalu kemudian kita terlahir ke muka bumi ini menjadi seorang anak. Lalu kemudian tumbuh dewasa, tsumma litablughu asyuddakum. Lalu kemudian menjadi tua, tsumma litakunu syuyukha. Lalu kemudian kata Allah, wa minkum may yutawaffa min qabl. Ada di antara manusia itu yang diwafatkan sebelum masa tuanya. Dan itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pasti adalah walitablughu ajalam musamma. Pasti setiap manusia ini akan sampai kepada satu titik di mana dia kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua Allah perbuat wala'allakum ta'qilun, kata Allah, agar kalian itu mampu untuk menggunakan akal budi kalian. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu perubahan adalah sesuatu yang pasti dan kita semua mengalaminya. Cuma persoalannya adalah apakah perubahan yang terjadi itu juga kita bisa ikuti dengan perubahan diri. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan. Perubahan itu adalah merupakan siklus kehidupan. Setiap kita pasti akan merasakan kapan waktunya kita berada dalam satu kondisi dan kemudian berada pada kondisi yang lain. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan hari-hari. Kapan saatnya seseorang itu berada dalam kemenangan, kejayaan, kebaikan bisa jadi. Tapi kemudian ada kalanya seseorang itu berada dalam keterpurukan, berada dalam kekalahan, berada dalam kondisi yang sulit. Dan itu adalah merupakan sebuah sunnatullah,
ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap diri tentu harus berusaha untuk bagaimana melakukan perubahan juga pada dirinya. Sehingga Allah katakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka sendirilah kaum tersebut yang berusaha untuk melakukan perubahan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melalui ayat ini bukan berarti bahwa tidak berlaku yang namanya ketentuan Allah. Allah tentu menetapkan kepada makhluknya. Karena sesungguhnya ketika Allah katakan bahwasanya di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Anfal ayat 53, di sini kata Allah, Allah lah yang berkehendak untuk merubah keadaan dari satu kondisi keadaan baik menjadi tidak baik, atau mungkin sebaliknya. Kata Allah, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah diberikannya kepada satu kaum, sehingga kaum tersebutlah yang merubahnya dari nikmat menjadi penderitaan atau menjadi keburukan. Sehingga di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya ketika seseorang itu dia mentaati Allah, Allah karuniakan kenikmatan kepadanya, lalu dia mentaati Allah, pada saat itulah Allah akan tambah lagi terus nikmat-nikmat kepadanya. Ketika Allah sudah berikan hidayah petunjuk kepadanya, lalu dia terus mentaati Allah, Allah akan tambahkan petunjuk kepadanya. Tapi kemudian sebaliknya, hadirin, jika ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, tidak mentaati Allah, maka Allah akan tukar kenikmatan itu dengan penderitaan, bahkan dengan azab. Sehingga meskipun Allah berkehendak terhadap sesuatu kepada makhluknya, tetap Allah melihat sejauh mana keadaan si makhluk tersebut atau si manusianya, apakah dia dalam ketaatan kepada Allah atau apakah dia ada usaha untuk merubahnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, dua ayat itu adalah terkait dengan perubahan sosial, artinya perubahan yang terjadi pada satu masyarakat. Tapi perubahan masyarakat itu terjadi ketika ada perubahan individu. Nah, sehingga kata kaumun di situ itu menggambarkan tentang keadaan sebuah masyarakat. Tapi keadaan sebuah masyarakat itu akan berubah. Allah akan merubah keadaannya, kondisinya ketika ada perubahan di dalam anfus mereka. Ketika ada perubahan di dalam diri mereka. Sehingga di sini hadirin perubahan bisa dilihat dari dua hal. Pertama, perubahan itu dilihat dari sisi eksternal, dari luar, yaitu ketika Allah merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain, dan Allah Maha Kuasa atas keadaan itu, atas kondisi seperti itu. Lalu yang kedua adalah yaitu dari sisi internal, dan ini harus melalui perubahan dari diri seseorang, dari dalam dirinya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang perubahan, maka tentu kita semua pasti ingin perubahan itu adalah kepada yang baik, dari yang buruk kepada yang baik. Sehingga ada sebuah makalah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun."
Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini seperti kemarin, maka dia termasuk orang yang tertipu. Dan yang ketiga adalah man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tentu setiap kita ingin menjadi golongan yang pertama, yang hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini lebih baik daripada hari, minggu, bulan, tahun yang lalu yang sudah kita lewati. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita mesti menanamkan di dalam diri kita masing-masing spirit perubahan. Kita harus berubah, karena sesungguhnya alam semesta ini semua telah berubah. Oleh karena itu, kalau kita tidak melakukan perubahan, maka kita akan mati. Kita tidak akan dianggap, kita tertinggal. Kalau kita ingin dianggap hidup, maka kita harus melakukan perubahan-perubahan. Pertama yang mesti dilakukan, spirit perubahan itu adalah yang pertama, adanya kesadaran. Buat kita sadar, buat kita insaf, jangan lalai dengan kehidupan dunia ini. Allah arahkan kita dalam surah Ar-Rum ayat ke-8. Kata Allah, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa manusia itu mereka tidak berpikir tentang diri mereka sendiri? Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kenapa manusia tidak berpikir tentang bagaimana manusia diciptakan, bagaimana dirinya diciptakan, dan bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bahwa Allah tidak menciptakan semua itu illa bil haq, kecuali dengan kebenaran, dengan hak, wa ajalin musamma, dan Allah sudah planning waktunya, sudah Allah rencanain. Nah, ini yang kemudian perlu membuat kita berpikir. Allah suruh kita berpikir tentang diri. Ya, paling tidak misalnya, meskipun ini tidak bisa kita jawab, tapi terus kita berusaha untuk mencari jawabannya. Dari mana saya berasal? Hidup kita ini untuk apa sih? Apakah hanya untuk bersenda gurau, main, atau hanya untuk makan, minum, santai saja? Atau ada tujuan? Itu yang mesti kita tahu jawabannya. Untuk apa Allah ciptakan kita di dunia ini? Lalu setelah kehidupan dunia ini mau kemana kita? Apakah setelah kita mati lalu hancur, lalu kemudian kita disantap di alam kubur, ya, di tanah oleh binatang-binatang yang ada dalam tanah? Atau setelah itu ada kehidupan lain di mana kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tanamkan kesadaran diri. Lalu kemudian yang kedua, harus ada kemauan, niat untuk berubah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita mesti berubah, kita mesti lebih baik daripada sebelumnya. Lalu kalau sudah ada satu azam yang kuat, maka berikutnya adalah buat perencanaan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita harus persiapkan untuk hari esok. Jika kita mau pulang kampung saja, kita mesti persiapkan banyak bekal. Apalagi kalau kita ingin menuju kampung akhirat. Tentu kita mesti rencanain apa yang mau kita bawa. Lalu berikutnya adalah susun strategi. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat senang, Allah sangat suka sama kita kalau kita beramal, berjuang di jalannya, beramal kita dengan satu
pengorganisasian yang rapi, disusun secara rapi dengan strategi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hadirin, senantiasa kita evaluasi segala hal yang sudah kita canangkan, sudah kita rencanakan, lalu sudah kita aplikasikan. Setelah itu kita evaluasi, senantiasa bermuhasabah. Karena pentingnya muhasabah adalah kita akan melihat sejauh mana prestasi kita dan apa kekurangan kita. Disitulah nilai plus daripada kita muhasabah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mari sama-sama kita menapaki tahun baru ini dengan berbagai macam persiapan, terutama persiapan kita dalam menghadapi hari esok yang niscaya. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, yang mesti kita juga usahakan dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa 'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nasifatan bi malaikatil musabbihati bi kusi fa qala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ala batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa bahrum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafratal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasardin wa khuna khazal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bag'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum was'aluhu min falyutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.